Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Tere, monggo Pinara. Oke, maaf mengganggu waktunya, Bu Esti. Boten, ini pas istirahat pas longgar. Boten repot ya, Bu ya? Boten. Saya mau minta bantuan, Bu. Inggih. Saya kan pernah melakukan coaching kemarin dengan coach saya. Tetapi kok saya merasa ada yang kurang, Bu. Mungkin ketika coach saya menyampaikan permasalahannya, saya selalu berusaha menimpali. Jadi ketika dia mengidentifikasi apa yang dia jadi masalahnya dia, saya seolah-olah berasumsi bahwa saya memahami permasalahannya. Iya, Bu. Oh, jadi gini ya, Bu Tere, panjenengan ingin mengurangi Iya. kebiasaan untuk menimpali saat Iya, Bu, orang itu iya. bercerita ke panjenengan pada saat proses coaching Iya, ya. Bu, iya. Kalau menurut panjenengan dari skala 1 sampai 10, panjenengan ada berada di nomor berapa, Bu Tere? Saya kayaknya mendekati 5, Bu. Ya, Gitu, karena parah sekali gitu berarti. sangat selalu menimpali gitu, Bu Tere. Bu, saya mungkin karena terbiasa menghadapi siswa. Jadi ketika teman saya menyampaikan, saya merasa bahwa saya pernah mengalami permasalahan itu. Jadi seolah-olah saya sangat memahami apa yang mau dia sampaikan. Jadi akhirnya terkesan saya meneruskan yang dia keluhkan. Itu permasalahan saya, Bu. Jadi saya minta bantuan panjenengan untuk coba mengamati kegiatan saya ketika mengcoaching. Kemudian mungkin panjenengan bisa memberikan saran setelah saya melakukan itu, apa yang harus saya perbaiki. Maaf, Bu Tere, panjenengan tadi bilang ada di poin 5 ya? Iya. Rencananya jenengan berusaha untuk menggapai ke nomor berapa, Bu Tere? Kalau target yang ingin saya capai sebenarnya di 8,5 itu sudah cukup, Bu. Tetapi ketika saya bisa mencapai lebih dari itu mungkin lebih baik. Hanya saya tidak berani untuk sampai target atas. Sementara di situ dulu, Bu. Semoga target itu bisa tercapai, tapi ya itu mohon bantuannya ya, Bu ya. Iya. Untuk mencapai target itu, Bu Tere, panjenengan ingin melakukan apa ini dalam waktu saya dekat? mau coba ini mau coba mengcoaching, Bu. Mengcoaching satu teman kemarin kan lagi sempat bicara ke saya kalau ada permasalahan yang mau beliau sharingkan dengan saya. Makanya saya mau coba untuk mempraktekkan lagi, juga untuk mengasah kemampuan saya untuk melakukan coaching itu. Memang coaching itu harus berlatih nih, Bu, sebuah keterampilan gitu. Iya, Bu. Nanti berarti saya akan menjadi berusaha untuk mengamati proses coaching panjenengan. Kira-kira kapan ya, Bu Tere ya? Siang nanti punya waktu apa, Bu? Ada jam kosong saya. Nanti siang, Bu ya, ketika sudah ada di sana panjenengan saya atur. Nggih, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak waktunya, Bu ya. Nanti ketemu nanti siang lagi. Matur nuwun. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ini seperti janji kita ya, Bu. Iya, Bu. Bu Tere ya. Iya. Hari ini ada latihan coaching ya. Sudah siapkah? Insya Allah siap, Bu. Siap. Monggo. Nanti saya akan memberi catatan. Selamat siang, Bu Iren. Selamat siang, Bu Tere. Ini seperti janji kita kemarin kan Bu Iren bilang ada hal yang harus di-sharingkan. Iya, Bu, betul sekali. Mungkin ada yang mau Bu Iren ceritakan. Monggo, bisa kita bahas sama-sama. Iya, Ibu. Ini saya itu lagi galau, Bu, tentang pembelajaran di kelas saya. Jadi saya sekarang pegang kelas 3. 2 dari murid saya itu kan sudah usianya itu sebenarnya sudah lebih dari kelas 3. Tetapi mengalami masalah yang ini ya cukup berat dalam membaca. Nah, saya itu sebenarnya pingin sekali, Bu. Saya memahami murid-murid saya itu yang berkebutuhan khusus pasti mengalami kesulitan juga dalam belajar. Tetapi paling tidak mereka itu bisa membaca walaupun sedikit, itu bisa membaca dengan lancar gitu, Ibu. Nah, ini saya benar-benar mengalami kesulitan itu. Satu diantaranya itu
bisa menuliskan, tetapi untuk membacanya masih terbata-bata. Lalu yang satunya lagi sering terbalik-balik gitu Bu dalam mengenali huruf D, huruf P, huruf B itu ya memang itu ada ya kalau di istilahnya itu disgrafia. Nah, saya tuh rasanya sudah memberikan berbagai macam gitu loh Bu, dari permainan, lalu dari yang membaca secara klasik ya, didikte atau apa gitu, sebenarnya sudah saya lakukan. Tetapi sampai saat ini tuh perkembangannya tuh masih belum kelihatan gitu loh Bu. Saya sendiri merasakan juga, mungkin bagi orang tua itu kok anak saya gimana ya, itu saya berat sekali rasanya Bu. Jadi Bu Iren merasa bahwa siswa yang Bu Iren pegang itu kemampuannya dalam membaca itu belum bisa dibantu Bu Iren untuk maksimal. Iya betul Bu Iya. Iren, ya. Iya. Jadi keinginan Bu Iren sendiri untuk bisa membuat siswa Bu Iren memiliki kemampuan itu atau meningkatkan kemampuan itu seperti apa? Paling tidak mereka itu bisa membaca bacaan-bacaan sederhana gitu. Lalu kata-kata yang ada patennya apa itu mereka bisa. Kalau yang dua suku kata itu sebenarnya, tapi ya tetap harus dibantu, itu sebenarnya sudah mulai bisa. Tetapi untuk kata-kata yang lebih sulit itu memang belum. Harapan saya itu paling tidak mereka itu bisa membaca walaupun bacaan sederhana, cerita-cerita sederhana. Jadi yang kendala Bu Iren tadi sebenarnya sudah punya solusi sendiri Bu dengan harapan itu. Nah dari situ, dari keinginan Bu Iren untuk bisa membuat anak itu membaca, kira-kira Bu Iren punya gambaran nggak? Bu Iren harus melakukan apa supaya siswa yang Bu Iren pegang itu minimal memiliki kemampuan sesuai dengan yang diinginkan Bu Iren tadi? Ini ya Bu, paling tidak setiap hari, bayangan saya itu tiap hari ada sesi untuk menulis dan membaca. Jadi kalau pagi itu setelah berdoa itu saya coba setiap hari. Jadi tidak dalam ini ya cuman kelas bahasa Indonesia aja, tetapi setiap pagi mungkin bisa ya Bu ya saya sisihkan waktu sekitar setengah jam bergantian untuk ini melatih mereka. Atau tadi kok saya tiba-tiba punya pikiran ini ya Bu ya, saya ingat ada kelas yang kayak teks gitu ya Bu. Jadi mungkin bisa barang-barang di kelas gitu saya tempeli gitu ya Bu ya, nama-nama benda atau apa seperti itu mungkin bisa nanti, karena kalau terbiasa melihat huruf gitu mungkin mereka bisa ini ya Bu. Ya, jadi Bu Iren sebenarnya sudah punya rencana untuk meningkatkan kemampuan anak-anak itu tadi ya Bu ya. Oke, dari rencananya Bu Iren itu kira-kira Bu Iren memerlukan bantuan dari pihak mana saja supaya rencana Bu Iren untuk meningkatkan kemampuan belajar tadi, salah satunya kalau nggak salah meluangkan waktu itu tadi Bu ya, itu dukungan dari pihak mana saja yang dibutuhkan oleh Bu Iren kira-kira? Yang jelas ini wali murid Bu ya, orang tua, karena kadang kan orang tua bertanya ya pelajarannya sampai di mana seperti itu, sedangkan kemampuan anak-anak membaca dan menulis itu kan masih ini. Kemarin sempat ada yang tanya Bu, terus saya jawab untuk murid dengan nama ini ya Devina itu masih saya prioritaskan pada kemampuan baca tulisnya. Saya katakan seperti itu. Jadi biar lancar. Jadi yang jelas wali murid Bu. Dan mungkin nanti bisa saya beri tugas di rumah atau apa gitu ya Bu. Dan juga teman-teman guru mungkin nanti bisa saya ajak bersama, mungkin mengkondisikan sekolah yang kayak teks dengan kata-kata yang sederhana gitu. Jadi nanti bisa dibaca. Jadi Bu Iren sudah punya gambaran sendiri. Dari ngobrol tadi terus tiba-tiba ada satu bayangan sudah gitu. Punya pemikiran sendiri. Jadi memang dukungan dari wali murid karena Bu Iren berada pada jenjang
pendidikan khusus ya Bu ya. Itu memang saya sangat mengapresiasi pendidik di jenjang itu Bu. Jadi memang harus total, dan apa yang Bu Iren rencanakan tadi itu sudah punya bayangan untuk bisa meningkatkan itu ya Bu Iren. Nah dari harapan-harapan itu apakah masih ada hal yang menjadi ganjalan di hati Bu Iren? Iya Bu. Jadi memang sudah ada bayangan sebenarnya mau diberi tambahan apa ya anak-anak. Tetapi karena saya itu memegang beberapa siswa dengan kemampuan kompetensi yang berbeda, dengan kekhususan yang berbeda, akhirnya ini nanti kalau saya ajak mereka untuk sesi berdua gini, terus anak yang lain gimana gitu. Jadi dari situ berarti yang khusus dulu tadi yang untuk tentang kemampuan berbicara tadi kan, kemampuan membaca itu kan Bu Iren sudah punya rencana. Kira-kira dari rencana yang Bu Iren pikirkan tadi, bagaimana Bu Iren ingin mencapainya? Ya, kalau untuk kelas saya yang beraneka ragam ya Bu ya, mungkin nanti akan saya ini aja secara bergantian. Jadi saya akan cari permainan-permainan atau kegiatan yang menarik untuk anak yang lain sebelum mereka menerima bimbingan materi dari saya. Jadi mereka ada kesibukan ya Bu ya. Nah nanti saya akan fokus kepada dua anak ini dalam hal membaca dan menulis. Nanti setelah sesi mereka baru saya akan memegang anak-anak yang lain. Mungkin bisa seperti itu nanti. Oke, jadi permasalahannya Bu Iren tadi, Bu Iren sudah paham apa yang Bu Iren hadapi. Iya. Bu Iren sudah punya jawaban sendiri, juga sudah punya rencana dan melibatkan siapa saja untuk mencapai rencana itu. Dan semoga apa yang Bu Iren rencanakan itu memang bisa Bu Iren terapkan, sehingga keinginan Bu Iren untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa Bu Iren yang 2 tadi itu bisa tercapai Bu Iren. Iya, soalnya ini ya Bu ya, kadang kalau kita hanya punya pemikiran tetapi tidak diungkapkan itu dari sesi ngobrol-ngobrol gini kan akhirnya gini terus akhirnya karena ketemu. Diungkapkan karena terungkapkan akhirnya kita sampai pada ini bisa dilakukan. Terima kasih banyak ya Bu. Sudah plong Bu? Iya. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Bu, saya rasa sudah cukup itu. Saya nanti akan segera bergerak. Saya akan mencoba untuk merealisasikan rencana tersebut. Terima kasih, semoga nanti setelah realisasi Bu Iren bisa berbagi lagi hasil dari rencana yang ingin Bu Iren terapkan. Nanti kapan dan bagaimananya, kapanpun itu saya siap setelah itu. Ibu punya waktu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu, selamat beraktivitas lagi. Terima kasih banyak. Iya, selamat siang. Baik Bu Tere, Bu Iren, kita applause dulu. Sudah legong ya, latihan coachingnya sudah bagus sekali. Iya, sampai saya termenung-menung tapi harus tetap fokus ini nyatetnya. Saking asiknya mendengarkan percakapan panjenengan sing santai. Curhat ya. Betul. Mohon maaf Bu Tere, tadi kan kita sebelum adanya coaching ini kita sudah ngobrol nggih. Panjenengan meminta saya untuk memberi catatan tentang kebiasaan panjenengan yang menimpali coach panjenengan. Nah, di sini saya tidak menemukan. Panjenengan sudah bagus sekali, tidak berusaha menyerobot ataupun menimpali apa yang diucapkan oleh coach panjenengan. Mohon izin, saya ada menemukan beberapa titik yang mungkin bisa membuat kredit poin bagi panjenengan untuk meningkat lebih baik dalam keterampilan coaching panjenengan. Yang pertama, Bu Tere tadi sudah saya sampaikan tentang menimpal tadi ya, sudah bagus sekali. Kemudian saya masuk ke bagian ini Bu Tere, di bagian identifikasi dan rencana aksi. Kesannya tadi panjenengan naik dan turun, naik dan turun lagi. Jadi sudah menanyakan, kemudian kembali lagi ke atas. Bu Iren akhirnya menggali-gali lagi, seperti itu. Tapi kalau saya lihat sudah bagus sekali, alur ceritanya udah kelihatan sekali. Sampai menanyakan tindak lanjutnya juga sudah
ditanyakan akan rencana aksi itu nanti kita kapan ketemu lagi sudah ditanyakan juga. Saya kasih aplaus untuk Bu Iya, Bu, Tere, harus sudah latihan. bagus sekali. Terima kasih, Betul, Bu, atas sama-sama. refleksinya. Mohon maaf saya ada kegiatan lain. Oh, iya. Saya izin untuk keluar sebentar. Nggih. Nanti ketemu lagi kalau ada waktu, nggih. Iya, terima kasih Bu Esti. Terima kasih Bu Tere, Bu Ire. Terima kasih.